Pada pandangan pertama, mereka tampak seperti simbol kemajuan, landasan pacu yang mampu menampung pesawat terbesar, gedung pencakar langit yang dibangun untuk menjadi kebanggaan sebuah negara, proyek-proyek yang menghabiskan miliaran demi masa depan. Tapi sekarang, sepi, tidak ada antrean, tidak ada penumpang, tidak ada tamu. Di video ini kita akan melihat 10 proyek infrastruktur besar yang dibangun dengan ambisi yang sangat besar. Tapi tujuan asli mereka tidak pernah sepenuhnya tercapai. Sebelum kita mulai, silakan like dan subscribe video ini. Ini sangat berarti bagi kami para pembuat konten. Terima kasih, dan sekarang mari kita mulai. Nomor 10, Bandara Sentral Ciudad Real. Di tengah Spanyol, ada sebuah bandara yang dari kejauhan tampak seperti hub internasional yang aktif. Landas pacunya panjang, terminalnya lengkap. Ada menara kontrol, fasilitas kargo, dan area parkir yang luas. Inilah Bandara Sentral Ciudad Real. Proyek ini dimulai pada awal tahun 2000-an. Pada masa ekspansi ekonomi yang pesat di Spanyol, bandara ini bertujuan menjadi gerbang alternatif di luar Madrid dan membantu menampung lalu lintas udara ibu kota yang terus meningkat. Di atas kertas, semuanya tampak menjanjikan. Desainnya modern, kapasitasnya besar. Bandara ini bahkan mampu menerima pesawat komersial terbesar di dunia. Namun ketika dibuka pada tahun 2008, jumlah penumpang yang diharapkan tidak pernah datang. Beberapa maskapai mencoba beroperasi di sini, namun lalu lintas tetap rendah. Salah satu masalah terbesar adalah konektivitas. Jalur transportasi yang diharapkan akan menghubungkan bandara ini ke pusat-pusat populasi yang lebih besar tidak sepenuhnya terrealisasi. Setelah itu, krisis keuangan global melanda dan disitulah seluruh proyek mulai runtuh. Beberapa tahun kemudian, operatornya bangkrut. Yang tersisa hanyalah sebuah bandara internasional yang hampir selesai, tapi hampir tidak ada yang menggunakannya. Sampai sekarang, bandara ini tetap menjadi salah satu contoh infrastruktur paling terkenal di Eropa. Bandara ini dibangun untuk pertumbuhan, tapi kehancuran ekonomi datang lebih dulu. Nomor 9, Hotel Ryugyong. Kalau nomor 10 adalah bandara tanpa penumpang, nomor 9 adalah hotel yang hampir tidak punya tamu. Di Cakrawala, Korea Utara, ada satu gedung yang mustahil untuk tidak diperhatikan. Inilah Hotel Ryugyong. Pembangunannya dimulai pada tahun 1987 sebagai hotel mewah yang menjadi landmark negara tersebut. Hotel ini seharusnya memiliki lebih dari 3.000 kamar, lengkap dengan restoran, area observasi, dan fasilitas mewah lainnya. Dengan ketinggian sekitar 330 meter, seharusnya ini menjadi salah satu gedung hotel tertinggi di dunia. Pembangunannya awalnya berjalan dengan cepat. Namun pada awal 1990-an, pembangunan ini tiba-tiba terhenti. Setelah rentunya Uni Soviet, Korea Utara menghadapi kesulitan ekonomi yang parah. Dan hal ini mempengaruhi proyek-proyek besar di negara tersebut, termasuk hotel ini. Selama bertahun-tahun, bangunan ini tetap menjadi kerangka beton yang belum selesai dan berdiri di tengah Pyongyang. Akhirnya, bangunan ini dipasangi eksterior kaca dan lampu LED yang memberikan tampilan lebih modern dari luar. Namun hingga sekarang, informasi yang tersedia untuk publik tentang bagian dalamnya masih terbatas dan belum jelas apakah bangunan ini pernah benar-benar beroperasi penuh sebagai hotel. Dua negara yang berbeda, dua proyek yang berbeda. Namun ini adalah pengingat yang sama bahwa seberapa besar pun anggaran, seberapa bagus pun cetak birunya, dan seberapa ambisius pun fisiknya, itu tidak menjamin keberhasilan. Selain hanya membangun, juga dibutuhkan permintaan, dibutuhkan waktu yang tepat, dan yang terpenting dibutuhkan dunia yang siap menggunakannya. Nomor 8, Bandar Udara Internasional Montreal Mirabel. Di barat laut Montreal di Kanada, ada sebuah kompleks penerbangan yang sangat luas yang hingga sekarang tetap sunyi. Gedung-gedung besar, terminal-terminal tua, dan landasan pacu yang tampaknya siap untuk jutaan penumpang. Namun tempat ini tidak pernah mencapai pemanfaatan sepenuhnya. Jenis infrastruktur seperti ini tidak begitu saja hilang atau dibiarkan dalam kondisi seperti ini. Biasanya, ini adalah hasil dari optimisme besar terhadap pertumbuhan ekonomi, perencanaan pemerintah yang luas, dan prediksi tentang masa depan yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Pada tahun 70-an, Kanada meluncurkan salah satu proyek bandara terbesarnya. Berdasarkan catatan sejarah perencanaan transportasi di Kanada, tujuannya adalah menjadikan Montreal sebagai gerbang internasional utama untuk masa depan perjalanan udara. Mirabel dibangun di luar pusat kota dengan tujuan menyediakan ruang yang luas untuk ekspansi dan menghindari kemacetan di bandara perkotaan. Di atas kertas, rencana tersebut tampak sempurna, lahan yang luas,
desain modern, dan kapasitas yang sesuai untuk pertumbuhan jumlah penumpang yang diharapkan. Namun dalam operasional sebenarnya, masalah mulai bermunculan secara perlahan. Salah satu masalah terbesar adalah lokasinya. Lokasinya jauh dari pusat Montreal, dan menurut penilaian perencanaan transportasi, rencana jalur kereta cepat langsung menuju kota juga tidak segera diterapkan. Karena hal ini, akses bagi penumpang dan operasional maskapai menjadi sulit dan lambat. Di sisi lain, bandara lama yang berada di area kota, yaitu Bandara Internasional Montreal Trudeau, tetap menjadi pilihan yang lebih praktis bagi maskapai. Bandara ini lebih dekat, lebih mudah dijangkau, dan lebih efisien untuk operasional sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, jumlah penumpang di Mirabel pun perlahan menurun. Pertumbuhan besar yang diharapkan dalam perjalanan internasional tidak terjadi secepat yang diperkirakan oleh para perencana. Karena hal ini, banyak bagian bandara yang tidak terpakai dalam waktu lama dan beberapa fasilitas perlahan menjadi usang. Pada awal tahun 2000-an, sebagian besar penerbangan penumpang telah dipindahkan kembali ke bandara utama di Montreal. Karena hal ini, Mirabel benar-benar kehilangan statusnya sebagai pusat penerbangan penumpang komersial. Namun, struktur bangunannya tetap ada. Aula check-in, jalan akses, dan ruang-ruang luasnya tidak lagi beroperasi secara normal. Beberapa bagian telah dibongkar pada tahun-tahun berikutnya karena biaya perawatan dan masalah keamanan. Tetapi sebagian besar struktur aslinya masih tetap ada. Dari sudut pandang analis infrastruktur, ini sering dijadikan contoh proyek yang gagal, bukan karena kegagalan teknik, melainkan karena kesalahan strategis, terutama dalam peramalan permintaan, konektivitas, dan perilaku maskapai penerbangan. Mirabel adalah pengingat bahwa dalam proyek-proyek besar, ukuran dan ambisi saja tidaklah cukup. Lokasi, akses, dan pergerakan ekonomi yang nyata juga harus sesuai. Hingga sekarang tempat ini tetap menjadi monumen sunyi dari masa depan yang dulu diharapkan, namun tidak pernah benar-benar terwujud. Di dalam Baikonur Cosmodrome di Kazakhstan, terdapat fasilitas-fasilitas besar yang pernah menjadi pusat salah satu program luar angkasa paling ambisius pada masa Perang Dingin. Setelah keberhasilan pesawat ulang-alik Amerika Serikat, Uni Soviet juga mencoba membuat versi mereka sendiri. Menurut catatan sejarah program luar angkasa Soviet dan laporan yang dianalisis oleh NASA serta sejarawan luar angkasa, inilah yang menjadi program Buran, sebuah sistem shuttle yang dapat digunakan kembali yang didukung oleh seluruh infrastruktur industri untuk perakitan dan peluncuran. Nomor 7. Infrastruktur perakitan dan peluncuran Buran di Baikonur. Di dalam Baikonur dibangun gedung-gedung perakitan besar, fasilitas peluncuran, sistem bahan bakar, dan jaringan transportasi yang secara eksklusif dibuat untuk wahana antariksa Buran. Salah satu yang paling terkenal adalah gedung perakitan yang sangat besar, di mana orbiter dan roket dirakit sebelum diluncurkan. Sebuah hanggar industri raksasa yang mampu menampung seluruh wahana antariksa. Pada tahun 1988, program Buran berhasil melakukan penerbangan orbital tanpa awak. Menurut data historis Badan Antariksa Rusia dan penilaian komparatif NASA, wahana ini berhasil kembali ke bumi tanpa awak, sebuah pencapaian teknis dalam sejarah kedirgantaraan. Namun hanya beberapa tahun kemudian semuanya berubah. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, pendanaan pusat untuk proyek-proyek sebesar ini tiba-tiba hilang. Menurut analisis kebijakan antariksa, program Buran tidak lagi menjadi prioritas karena krisis ekonomi yang parah dan restrukturisasi negara. Pada tahun 1993, program ini benar-benar dibatalkan. Setelah itu, fasilitas-fasilitasnya perlahan-lahan ditinggalkan, pemeliharaan dihentikan, keamanan pun berkurang. Dan struktur-strukturnya mulai rusak karena cuaca dan karat. Ada juga laporan bahwa pada awal 2000-an, bagian dari sebuah gedung besar runtuh dan merusak perangkat keras program yang tersisa. Saat ini, beberapa bagian Baikonur masih aktif untuk peluncuran luar angkasa modern. Namun, fasilitas khusus Buran hampir tidak lagi digunakan. Yang tersisa hanyalah sebuah kompleks luas yang seolah-olah membeku dalam waktu. Ini menjadi pengingat bahwa teknologi canggih bisa hilang bukan karena kegagalan, bukan karena kegagalan rekayasa, tetapi karena runtuhnya sistem yang mendukungnya. Nomor 6. Hellenikon International Airport. Dibangun pada tahun 1938, Hellenikon menjadi bandara utama Athena selama beberapa dekade. Menurut catatan sejarah penerbangan Yunani, bandara ini semakin berkembang setelah Perang Dunia Kedua seiring dengan meningkatnya permintaan perjalanan udara di Eropa. Seiring berkembangnya Athena menjadi kota yang lebih padat dan modern, lokasi bandara perlahan-lahan menjadi masalah. Daerah di sekitarnya berkembang menjadi kawasan pemukiman dan lebih sensitif terhadap kebisingan serta masalah keselamatan. Pada tahun 90-an,
otoritas Yunani memutuskan untuk membangun bandara baru yang lebih jauh dari pusat kota. Inilah Athens International Airport di Sparta yang dirancang untuk kapasitas lebih besar dan perluasan jangka panjang. Menurut catatan transisi transportasi resmi saat pembukaan bandara baru pada tahun 2001, semua penerbangan komersial dipindahkan. Bersamaan dengan itu, Hellenikon benar-benar ditutup sebagai bandara penumpang. Ini bukanlah pengurangan operasi secara bertahap. Sebaliknya, perpindahan dari pusat aktif menjadi kompleks tidak aktif terjadi hampir secara tiba-tiba hanya dalam waktu singkat. Setelah penutupan, infrastruktur yang luas, landasan pacu, taxiway, hanggar, dan gedung terminal dibiarkan tetap utuh namun tidak digunakan. Pada tahun-tahun berikutnya, akses dan pemeliharaan di beberapa bagian lokasi secara bertahap menjadi terbatas. Ada juga laporan dari studi pengembangan perkotaan di Yunani bahwa beberapa bagian bekas bandara sempat digunakan sementara saat Olimpiade Athena pada tahun 2004. Namun setelah itu, tempat tersebut kembali ditinggalkan dan tidak lagi dimanfaatkan sepenuhnya. Selama bertahun-tahun, tempat ini menjadi pusat perdebatan untuk pembangunan kembali sebagai taman, perumahan, dan zona komersial. Namun tertunda karena masalah hukum, keterbatasan dana, dan perubahan politik. Meskipun ada beberapa upaya pembangunan kembali, sebagian besar bekas bandara tersebut masih belum sepenuhnya digunakan. Saat ini Hellenikon adalah contoh infrastruktur yang tidak hancur, melainkan digantikan oleh keputusan strategis. Sebuah kompleks penerbangan besar di tengah Athena yang perlahan-lahan kehilangan fungsi aslinya. Nomor 5, Cincinnati Subway. Di bawah Cincinnati di Amerika Serikat terdapat sebuah sistem kereta bawah tanah yang luas dan hingga kini masih tersembunyi di bawah kota. Sebuah proyek yang hampir selesai secara fisik namun tidak pernah beroperasi. Proyek ini dimulai pada tahun 1920. Pada masa itu, pertumbuhan penduduk sangat cepat dan kemacetan lalu lintas semakin parah di kota-kota industri di Amerika. Menurut catatan sejarah dari perencanaan kota Cincinnati, diusulkan sebuah lintasan melingkar kereta bawah tanah untuk menghubungkan distrik-distrik utama dan mengurangi kemacetan di jalan-jalan permukaan. Para pemilih menyetujui pendanaan sehingga penggalian dimulai di sepanjang Central Parkway. Dalam beberapa tahun, yang dibangun bukan hanya sekedar terowongan sederhana. Ada stasiun, peron, lapisan beton, sistem drainase, dan sistem ventilasi yang benar-benar dibuat untuk operasional kereta secara penuh. Tapi pada tahun 1927, proyek ini tiba-tiba terhenti. Menurut analisis infrastruktur perkotaan, ada banyak faktor penyebabnya. Kenaikan biaya dibandingkan anggaran awal, dukungan federal yang terbatas, dan pesatnya peningkatan penggunaan mobil yang mengubah permintaan transportasi di kota-kota. Beberapa tahun setelah itu, terjadilah depresi besar yang benar-benar menutup kemungkinan untuk melanjutkan proyek tersebut. Hasilnya, sebuah sistem bawah tanah yang sepenuhnya dibangun namun tidak pernah beroperasi sebagai subway. Sampai sekarang, terowongan-terowongan itu masih ada di bawah kota. Menurut inspeksi kota, banyak bagian yang secara struktural stabil dan sekarang hanya digunakan untuk utilitas seperti kabel serat optik dan infrastruktur drainase. Namun, fungsi aslinya sebagai sistem transportasi massal tidak pernah terwujud. Cincinnati Subway menunjukkan bagaimana sebuah proyek bisa mencapai tahap konstruksi yang maju, namun akhirnya menjadi usang karena perubahan ekonomi, teknologi, dan sistem transportasi. Namun akhirnya menjadi usang karena perubahan ekonomi, teknologi, dan perilaku. Nomor 4, Kompleks Proroa. Di pesisir Laut Baltik di Pulau Rügen, Jerman, terdapat Proroa, sebuah bangunan tepi laut yang sangat besar yang dibangun pada masa Nazi Jerman sebagai bagian dari program Strength Through Joy. Menurut catatan sejarah dari Arsip Federal Jerman dan studi pasca perang, konstruksi dimulai pada tahun 1936. Rencananya adalah membangun sebuah kompleks resor raksasa yang mampu menampung hingga 20.000 orang sebagai fasilitas rekreasi massal untuk para pekerja Jerman. Desainnya tidak berfokus pada kemewahan, melainkan pada standarisasi dan kapasitas besar. Kompleks ini terdiri dari 8 blok beton panjang yang membentang beberapa kilometer di sepanjang pantai. Setiap gedung memiliki tata letak kamar-kamar kecil yang sama yang menghadap ke laut, lengkap dengan ruang makan bersama, teater, dan area rekreasi, tetapi pada tahun 1939, Perang Dunia Kedua pecah. Menurut catatan sejarah, konstruksi tiba-tiba dihentikan karena sumber gaya dan tenaga kerja dialihkan untuk upaya perang. Bangunan-bangunan itu dibiarkan dengan bagian luar yang hampir selesai, tetapi bagian dalamnya belum lengkap. Tempat ini tidak pernah digunakan sesuai tujuan sipil aslinya. Setelah perang, tempat ini jatuh ke tangan Jerman Timur yang dikuasai Soviet. Tempat ini digunakan untuk beberapa fungsi militer dan terbatas, tetapi sebagian besar tetap tidak terpakai.
Ketika Jerman Timur runtuh pada tahun 1990, penggunaan terstruktur dari kompleks ini kembali hilang. Selama dekade-dekade berikutnya, tempat ini tetap hampir terbengkalai karena ukuran bangunan yang sangat besar dan biaya pengembangan ulang yang mahal. Secara perlahan tempat ini juga terpengaruh oleh pelapukan, meskipun struktur betonnya masih kokoh. Dalam perkembangan modern, ada bagian-bagian yang dijadikan hotel, museum, dan apartemen, tetapi ini tidak menjadi transformasi penuh. Masih banyak area yang tidak digunakan. Prora sering disebut sebagai contoh infrastruktur yang secara fisik masih ada, tetapi kehilangan fungsi aslinya. Sebuah megastruktur pesisir yang dibangun karena ambisi politik, tetapi tidak pernah sepenuhnya digunakan sesuai rencana aslinya. Nomor 3, Salton Sea. Di California Selatan, di antara Imperial dan lembah Coachella, terdapat Salton Sea, sebuah danau besar di pedalaman yang secara tidak sengaja terbentuk pada tahun 1905 ketika sungai Colorado meluap dan masuk ke sebuah cekungan rendah. Menurut sejarah lingkungan dan studi geologi Amerika Serikat, kemudian tempat ini dicoba untuk dijadikan objek wisata dan destinasi rekreasi. Pada pertengahan abad ke-20, otoritas lokal dan negara bagian mendorong pengembangan area resort di sekitarnya. Dibangunlah marina, klub yacht, hotel, rem peluncuran perahu, dan komunitas perumahan seperti Bombay Beach dan North Shore yang bergantung pada gagasan bahwa tempat ini akan menjadi lokasi liburan pedalaman yang permanen. Tapi masalah utamanya, ini adalah sistem alami yang tidak memiliki saluran keluar. Menurut US Geological Survey dan laporan lingkungan, seiring waktu, limpasan pertanian masuk dan meningkatkan kadar garam air. Populasi ikan mulai menurun. Ledakan alga semakin parah dan kualitas air akhirnya memburuk. Menjelang akhir 1970-an hingga awal 1980-an, situasinya menjadi sangat parah. Terjadi kematian massal ikan, kondisi air menjadi bau, dan perlahan-lahan orang mulai meninggalkan tempat itu. Orang-orang dan bisnis mulai meninggalkan tempat itu. Pariwisata menurun dan banyak infrastruktur yang ditinggalkan. Seiring dengan menurunnya permukaan air, marina dan pembangunan di tepi pantai tertinggal di tanah kering. Perahu, resor, dan fasilitas yang dulunya digunakan untuk aktivitas di tepi air menjadi terdampar dan tidak berguna. Belakangan, beberapa proyek restorasi diupayakan oleh lembaga negara bagian dan federal. Namun menurut penilaian lingkungan, dampaknya masih terbatas dan belum dapat mengembalikan fungsi rekreasi Salton Sea seperti dulu. Saat ini, Salton Sea tetap menjadi contoh bagaimana perubahan pada lingkungan alami dapat menghancurkan seluruh sistem buatan manusia, meskipun sistem itu luas, mahal, dan direncanakan dengan baik. Ketika sebuah kota tumbuh dan teknologi transportasi berubah, ada infrastruktur lama yang meskipun sangat mahal dan bersejarah, perlahan-lahan kehilangan fungsinya. Bukan karena mereka rusak, bukan karena mereka tidak lagi cocok dengan zaman baru. Nomor 2, Bandara Tempelhof. Di selatan Berlin Pusat di Jerman, Tempelhof dimulai sebagai lapangan parade militer pada abad ke-19 sebelum menjadi lokasi penerbangan pada awal abad ke-20. Menurut catatan sejarah penerbangan Jerman, bandara ini semakin diperluas pada masa rezim Nazi sebagai bagian dari ambisi untuk menciptakan salah satu bandara terbesar di dunia. Gedung terminal besar yang mulai dibangun pada tahun 1936 dirancang dengan skala yang sangat luas, memiliki panjang lebih dari 1 kilometer dan dilengkapi dengan hanggar terintegrasi, kantor, area penumpang, serta jalur bawah tanah. Ini adalah salah satu kompleks bangunan terbesar di dunia pada masa itu. Meskipun visi besar aslinya tidak selesai karena pecahnya Perang Dunia II, bandara ini tetap beroperasi penuh dan digunakan untuk penerbangan sipil maupun militer. Salah satu bagian paling terkenal dari sejarahnya adalah saat Jembatan Udara Berlin pada tahun 1948 hingga 1949. Menurut catatan sejarah sekutu, Tempelhof digunakan sebagai urat nadi utama Berlin Barat setelah Uni Soviet memblokir akses darat ke kota tersebut. Pada masa itu, pesawat-pesawat mendarat secara bergantian, membawa makanan, bahan bakar, dan pasokan untuk para penduduk. Setelah era Perang Dingin, pentingnya bandara ini dalam penerbangan komersial perlahan menurun. Landasan pacunya sudah tidak lagi cocok untuk pesawat modern yang lebih besar, sementara bandara-bandara baru di Berlin lebih efisien dan memiliki kapasitas yang lebih luas. Karena itu, Tempelhof akhirnya ditutup untuk penerbangan komersial pada tahun 2008 setelah lebih dari 80 tahun beroperasi. Bekas bandara tersebut diubah menjadi sebuah taman umum besar yang disebut Tempelhof.
Landasan udara, di mana landasan pacu lama sekarang digunakan untuk berjalan kaki, bersepeda, dan aktivitas rekreasi. Namun meskipun fungsi ruang terbuka telah berubah, terminal besar dan struktur penerbangan lainnya tetap utuh meskipun tidak lagi terhubung dengan fungsi aslinya. Tempelhof adalah contoh jelas dari sebuah infrastruktur yang tidak hancur, melainkan menjadi usang. Sebuah tempat yang pernah menjadi pusat kekuatan udara dan logistik. Namun pada akhirnya, tempat ini tidak lagi sesuai dengan teknologi baru dan kebutuhan penerbangan modern. Ketika sebuah infrastruktur berskala besar bergantung pada energi nuklir, ruang untuk kesalahan hampir nol. Satu insiden saja bisa menghentikan bukan hanya operasi, tetapi juga seluruh ekspansi dari sebuah sistem industri. Dalam situasi seperti ini, yang tersisa hanyalah struktur-struktur yang setengah jadi, yang tidak akan pernah bisa dilanjutkan lagi. Ini adalah salah satu contoh paling parah dari kejadian seperti ini dalam sejarah energi nuklir. Dan yang terakhir, pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl Unit 5 dan 6. Di Ukraina Utara, dekat Pripyat, pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl adalah bagian dari program energi nuklir besar Soviet pada masa Perang Dingin. Menurut Badan Energi Atom Internasional, ini dirancang sebagai kompleks multi-reaktor menggunakan sistem RBMK-1000 untuk produksi listrik skala besar. Pada awal 1980-an, 4 reaktor sudah beroperasi, sementara unit 5 dan 6 sudah dalam tahap konstruksi lanjut dengan gedung turbin, gedung reaktor, dan struktur pendukung yang hampir selesai. Terutama unit 5 yang diperkirakan sudah lebih dari 70% selesai. Namun pada 26 April 1986, reaktor 4 meledak saat uji keselamatan yang menyebabkan material radioaktif tersebar ke berbagai bagian Eropa menurut laporan insiden nuklir. Setelah itu, seluruh ekspansi dihentikan. Unit 5 dan 6 dibiarkan tidak selesai, hanya ada cangkang beton, sebagian pipa dan sistem industri yang belum selesai. Hingga sekarang, mereka masih berada di dalam zona eksklusi Chernobyl bersama dengan derek-derek yang ditinggalkan dan struktur reaktor yang membeku dalam waktu. Ini bukan sekadar proyek yang ditinggalkan, melainkan dampak langsung dari sebuah bencana nuklir yang benar-benar menghentikan seluruh ekspansi industri. Ini adalah contoh yang jelas bagaimana satu momen bencana bisa membuat sebuah proyek besar sepenuhnya terhenti.